Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. El Clasico yang dilaksanakan pada pekan ke-11 La Liga pada 28 Oktober 2023 kemarin sukses mengantarkan Los Blancos untuk naik ke pucuk La Liga, meskipun pada babak pertama harus tertinggal terlebih dahulu dari Barcelona. Bagaimana pertandingan berjalan secara taktikal? Inilah analisisnya. Barcelona bermain dengan formasi 4-3-3 dengan lini tengah diisi oleh Gundogan, Gavi, dan Fermin Lopez, diikuti Cancelo yang bermain di sayap kanan, Joao Felix di sayap kiri, serta Ferran Torres sebagai striker tunggal. Sedangkan Real Madrid bermain dengan formasi andalan mereka musim ini yaitu 4-4-2 Diamond dengan Rodrigo dan Vinicius sebagai duet penyerang, serta kuartet midfield mereka yang terdiri dari Bellingham, Valverde, Kroos, dan Tchouaméni. Dalam fase bertahan, Barcelona mengadopsi formasi 5-3-2 dengan Cancelo yang turun sebagai bek kanan sehingga memungkinkan Barcelona untuk memiliki 3 bek tengah guna menghambat lini depan Madrid. Tidak lupa, Gavi ditugaskan oleh Xavi untuk man marking Bellingham. Barcelona juga menggunakan high pressing untuk memaksa bola dialirkan langsung jauh ke depan dengan cara marking opsi-opsi passing yang ada di dekat pembawa bola dari Real Madrid. Dalam penguasaan bola, formasi Barcelona yang tadinya 4-3-3 berubah menjadi 3-3-4 dengan Balde dan Cancelo yang mengisi posisi sayap dan Araujo yang akan membentuk 3 bek di posisi tengah bersama Christensen dan Inigo Martinez. Joao Felix yang duet dengan Ferran Torres terlihat mengisi posisi striker bagi Barcelona. Senada dengan Barcelona, Real Madrid juga terlihat bermain pressing. Namun, pressing yang dilakukan sebatas untuk menghambat aliran bola dari Barcelona. Bisa dilihat, Tchouaméni turun untuk membentuk 5 bek di belakang, sedangkan Bellingham akan naik untuk membuat three-man pressing di depan bersama Vinicius dan Rodrigo, menyisakan Kroos dan Valverde di lini tengah Real Madrid. Pada beberapa kesempatan, Valverde juga ditugaskan untuk membantu Carvajal di area kanan Real Madrid. Dengan catatan, peran Valverde di lini tengah akan digantikan oleh salah satu dari Kroos ataupun Tchouaméni. Sedangkan dalam fase menyerang, walaupun di atas kertas Vinicius dan Rodrigo dipasang sebagai penyerang, namun salah satu dari mereka akan melebar untuk membuka ruang bagi yang lain dalam menusuk pertahanan Barcelona. Meski begitu, terlihat bahwa Vinicius lebih sering melebar ke area sisi kiri Real Madrid, sedangkan Rodrigo bermain lebih sentral sebagai striker. Selain dengan melebarnya Vinicius, dalam menyerang, Real Madrid juga memanfaatkan trisula serang mereka yaitu Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham dalam mengisi posisi sentral. Sedangkan kelebaran akan dijaga oleh Mendy di sayap kiri dan Carvajal di sayap kanan. Serta terkadang Valverde ikut untuk menjaga kelebaran di sebelah kanan. Pertama untuk Barcelona datang berkat kemelut di depan kotak penalti. Ferran Torres yang hendak mengirim kembali operan kepada Gundogan justru gagal karena bola tersebut dipotong oleh Tchouaméni. Namun, terjadi miskomunikasi di lini belakang Real Madrid oleh Rudiger dan Alaba, sehingga bola dapat dikejar oleh Gundogan yang mampu melesatkan tembakan dan merobek jala gawang Kepa. Skor 1-0 untuk Barcelona. Gol pertama tersebut menjadi satu-satunya gol yang terjadi pada babak pertama ini. Barcelona lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, sedangkan Real Madrid bermain lebih reaktif. Meskipun beberapa kali melancarkan serangan, peluang-peluang tersebut masih belum mampu mendapatkan shot on target. Beberapa peluang lainnya justru mampu dihalau oleh Barcelona. Pada babak kedua ini terlihat kedua tim masih menggunakan gaya bermain yang sama. Namun, Real Madrid terlihat bermain lebih menyerang. Mereka juga masih mencoba menyerang melalui sayap-sayap mereka. Setelah awal babak kedua yang cukup didominasi oleh serangan Madrid, pada menit ke-51 pun terjadi pergantian pemain pertama bagi Real Madrid, yaitu dengan digantinya Ferland Mendy dan masuknya Camavinga yang akan mengisi posisi bek kiri. Barcelona pun merespons pergantian ini pada menit ke-61, di mana mereka memasukkan striker veteran mereka yaitu Lewandowski untuk menggantikan peran Ferran Torres. Lewandowski juga nampaknya diplot menjadi ujung tombak atau striker tunggal pada kali ini. Tidak lama setelah itu, Madrid langsung melakukan 2 pergantian pemain sekaligus, di mana Modric dan Joselu masuk untuk menggantikan Kroos dan juga Rodrigo. Modric nampaknya ditugaskan untuk mengcover Mark Bellingham agar dia bisa lebih bebas bergerak. Kan Joselu diplot sebagai striker dan posisi kanan yang kosong ditinggalkan oleh Rodrigo diisi oleh Valverde.
Namun, apabila Carvajal telah mengisi posisi sayap kanan dan Modric telah maju ke area half space di area kanan, giliran Valverde yang turun untuk mengcover ruang yang ditinggalkan oleh Modric. Setelah kedua tim saling bertukar serangan tanpa ada hasil, titik terang akhirnya muncul pada menit ke-67, di mana Vini yang hendak mengirimkan umpan ke arah kotak penalti yang penuh dengan pemain Real Madrid justru diblok oleh Gavi yang membuang bola tersebut. Sayangnya, bola dengan sigap diambil oleh Bellingham yang langsung melesatkan tendangan roket dari luar kotak penalti, sehingga membuat skor menjadi 1-1. Gol yang luar biasa dari pemain yang luar biasa. Setelah gol penyama kedudukan tersebut, Barcelona pun melakukan pergantian di menit ke-72, di mana Fermin Lopez digantikan dengan Oriol Romeu, sang defensive mid veteran. Tidak lama setelah itu, pada menit ke-76, Barcelona melakukan dua pergantian pemain sekaligus, yaitu Cancelo dan Joao Felix yang turun digantikan oleh sang wonderkid Lamine Yamal yang akan diplot untuk mengisi posisi sayap kiri, sedangkan Rafinha akan diplot mengisi posisi sayap kanan. Pada menit ke-90+1, Carvajal yang kosong tanpa penjagaan mendapatkan bola dari Rudiger dan langsung mengirimkan umpan ke arah kotak penalti. Namun, sebelum mengarah ke Bellingham, bola tersebut sempat mengenai kaki dari Modric. Beruntung, pantulan bola masih mengarah ke Bellingham yang berhasil mengonversikan umpan tersebut menjadi sebuah gol. Sungguh pemain serba bisa yang dapat diandalkan. Jude Bellingham, the clutch player, membuat kedudukan menjadi 2-1 untuk tim tamu. Pada menit ke-90+5, Vázquez masuk untuk menggantikan Vinicius Junior. Match pun akhirnya selesai dengan skor akhir Barcelona 1 dan Real Madrid 2. Sungguh match yang luar biasa di mana kita sebagai penonton dipaksa untuk bersabar menunggu momen-momen serangan Madrid. Tidak bisa dipungkiri, di second half ini Real Madrid jauh lebih dominan dan jauh lebih berani untuk melakukan penyerangan dari sisi sayap mereka. Well deserved win untuk Madrid. Pada statistik momentum, terlihat bahwa Barcelona menguasai jalannya babak pertama dengan beberapa serangan dari Real Madrid dapat mengancam gawang Barcelona. Namun, di babak kedua justru Real Madrid sangat menguasai jalannya pertandingan dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh anak asuh Don Carlo. Dalam pertandingan ini, pressing dari Real Madrid mampu menghasilkan 5 turnover di area 40 meter dari gawang Barcelona. Namun, Barcelona justru mampu membuat 3 turnover hingga salah satunya menghasilkan tembakan ke gawang Real Madrid. Selanjutnya, passing network dari Barcelona memperlihatkan bahwa Cancelo dan Balde lebih sering untuk naik ke depan dan Barcelona terlihat lebih aktif untuk menyerang dari kedua sisi sayap mereka. Sedangkan Real Madrid terlihat lebih berfokus untuk menyerang melalui sayap kiri mereka saja, dengan Rodrigo terlihat terisolasi dari pemain-pemain Real Madrid lainnya. Salah satu taktik dari Ancelotti adalah dengan memasang Vinicius sebagai pemain sayap di sebelah kiri. Hal ini dapat terbilang berhasil karena Vinicius mampu melepaskan 5 umpan ke dalam kotak penalti yang mana merupakan terbanyak di dalam match ini. 5 umpan ke dalam kotak penalti tersebut juga lebih banyak jika dibandingkan dengan rata-rata Vinicius pada musim ini, di mana Vini hanya mampu melepaskan 1,53 operan ke sepertiga akhir pertahanan lawan per 90, diikuti dengan 1,02 passes into penalty area per 90. Statistik Barcelona pada El Clasico kali ini juga mengecewakan apabila dibandingkan dengan rata-rata statistik La Liga maupun bila dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang telah dijalani oleh anak asuh Xavi pada musim ini. Pada pertandingan ini, Barcelona hanya mampu memperoleh field tilt sebesar 30%. Hal ini berarti Barcelona hanya mampu membawa 30% dari total penguasaan bolanya masuk ke dalam sepertiga pertahanan Real Madrid. Selain itu, Real Madrid juga mampu menghasilkan build-up completion hingga 89,6%. Kedua matriks tersebut tentu saja sangat jauh berbeda dengan rata-rata di La Liga maupun dengan pertandingan-pertandingan Barcelona sebelumnya. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Barcelona melawan Real Madrid pada pekan ke-11 La Liga 28 Oktober 2023 kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.